Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Ayuningtia Cahyani Utomo. Saya dari Teknik Industri Angkatan 2023. Saya akan menjelaskan Master Battle Solve dalam konteks Life Cycle Assessment atau LCA menurut yang saya ketahui. Jadi, Master Battle Solve dalam konteks Life Cycle Assessment atau LCA adalah sebuah database yang digunakan untuk menganalisis siklus hidup produk, khususnya botol plastik. Database ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis dampak lingkungan dari berbagai jenis botol, seperti botol PET dan PC, dengan mempertimbangkan semua tahap siklus hidup mulai dari ekstraksi bahan baku hingga pembuangan akhir. Nah, di sini yang pertama itu ada project. Jadi project ini merujuk pada upaya yang dilakukan untuk menganalisis dampak lingkungan dari suatu produk atau sistem sepanjang siklus hidupnya, dari bahan baku hingga pembuangan akhir. Nah, di sini parametersnya ada water bottle PET versus PC production, lalu ada PET allocation cooperation, dan PET parameter cooperation. Selanjutnya ada product system. Nah, di bagian ini itu mendefinisikan sistem produk yang akan diukur, mencakup semua tahap siklus mulai dari ekstraksi bahan baku hingga akhir hayat produk. Dalam konteks botol, ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan semua proses yang terlibat dalam produksi, distribusi, penggunaan, dan pembuangan botol tersebut. Kemudian memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak dari lingkungannya. Di sini parameternya ada PC bottle production, PET bottle filling cutoff, PET bottle production, PET bottle usage material flow logic, dan PET bottle usage opposite direction approach. Selanjutnya ada proses. Nah, komponen ini tuh mengukur setiap proses dalam siklus hidup produk, termasuk langkah-langkah spesifik seperti produksi, pengolahan, pengangkutan, dan daur ulang. Ini juga membantu pengguna untuk memberikan kontribusi masing-masing proses terhadap dampak lingkungan total dari produk tersebut. Lalu selanjutnya ada flows. Nah, flows yang menggambarkan aliran material dan energi dalam setiap proses. Ini juga mencakup input bahan baku, energi, dan juga output produk jadi maupun limbah dari setiap tahap siklus hidupnya. Nah, memahami flows itu memang sangat penting untuk menghitung jejak lingkungan dari produk dan mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Selanjutnya, ada EPD, Environmental Product Declaration. Jadi, ini tuh adalah dokumen yang memberikan informasi terstandarisasi tentang dampak lingkungan dari produk berdasarkan analisis LCA ini. Komponen ini tuh memungkinkan pengguna untuk mengakses atau membuat EPD untuk produk yang dijelaskan atau memberikan transparansi kepada konsumen mengenai dampak lingkungan dari produk tersebut. Lalu kemudian ada result. Nah, bagian ini tuh menyajikan hasil analisis LCA, termasuk penilaian dampak lingkungan dari masing-masing tahap siklus hidup produk. Hasil ini tuh membantu pengguna memahami dampak total dari produk dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Kemudian selanjutnya ada indicators and parameter. Nah, komponen ini tuh mencakup indikator kinerja lingkungan yang digunakan untuk mengukur dampak produk seperti emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, dan konsumsi udara. Parameter juga membantu dalam menghitung indikator pada hasil analisis dan memungkinkan perbandingan antara produk atau proses yang berbeda. Hal ini juga menyangkut impact assessment methods, impact categories, social indicators, global parameter, and data quality system. Dan yang terakhir ada background data. Background data menyediakan informasi dasar yang diperlukan untuk melakukan analisis LCA, termasuk data tentang bahan baku, energi yang digunakan, dan informasi tentang emisi dan limbah dari berbagai industri. Jadi data ini penting untuk memastikan bahwa analisis dilakukan dengan akurasi tinggi. Jadi kesimpulannya menurut saya adalah Master Battle Solve dalam LCA ini memang menyarankan pendekatan yang menyeluruh untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi oleh produk atau sistem dengan menggunakan data dan analisis yang mendalam untuk mengoptimalkan kinerja lingkungan sepanjang siklus hidup produk tersebut. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.